Sahabat sekalian, pada kesempatan kita hari ini, kita akan membahas tentang perilaku organisasi. Berbicara tentang perilaku organisasi, itu tentu kita akan membicarakan orang-orang yang berada dalam suatu lingkungan organisasi. Suatu organisasi untuk bisa mencapai tujuannya, tentu harus menyamakan terlebih dahulu persepsi dari orang-orang yang berada di organisasi tersebut, sehingga tujuan dari organisasi tersebut bisa dengan mudah dicapai atas kerjasama dari orang-orang yang berada atau yang berinteraksi dalam organisasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas lebih dalam mengenai perilaku organisasi, yakni sebuah sistem persikatan formal yang berstruktur dan terkoordinasi dari sekumpulan orang-orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Organisasi hanya merupakan alat dan tempat saja, menurut Dr. Melayu Hasibuan. Artinya apa? Organisasi ini adalah wadah untuk menampung sekumpulan orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap organisasi tentu memiliki tujuan yang berbeda-beda. Terlebih lagi jenis dari organisasi yang didirikan. Termasuk salah satu organisasi yang ada, yaitu organisasi yang bertujuan atau berorientasi dalam hal profit. Banyak kita temukan organisasi-organisasi yang seperti itu, seperti perusahaan. Setiap perusahaan itu memiliki tujuan utamanya adalah profit atau keuntungan. Nah, organisasi tersebut tentu akan sangat memperhatikan perilaku-perilaku setiap orang-orang yang ada atau orang-orang yang bekerja pada perusahaannya, sehingga tujuan dari organisasinya dapat dicapai dan terrealisasi sesuai dengan visi misi. Unsur-unsur yang membentuk suatu organisasi itu terdiri dari beberapa macam. Di antaranya yaitu organisasi merupakan suatu sistem. Sistem adalah suatu integrasi elemen-elemen yang semuanya bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan, yakni tujuan dari organisasi tersebut. Kemudian adanya pola aktivitas. Pola artinya itu urutan-urutan kegiatan yang sistematis dan relatif terus berulang dilakukan oleh orang-orang yang berada di dalam organisasi tersebut. Kemudian adanya sekelompok orang, 2 orang atau lebih itu memiliki tujuan yang sama, berkumpul membentuk suatu organisasi dengan harapan tujuan dari orang-orang tersebut bisa dicapai atau bisa diraih. Kemudian unsur tujuan. Organisasi tentu memiliki tujuan. Di awal ditetapkan tujuan dari organisasi tersebut. Tujuan yang sama merupakan unsur dasar bagi individu-individu yang bergabung dalam organisasi tersebut. Kembali ke topik utama mengenai perilaku organisasi, di mana pengertian perilaku organisasi itu menurut Gibson dan kawan-kawan pada tahun 1996 merupakan bidang studi yang mencakup teori, metode-metode dan prinsip dari berbagai disiplin guna mempelajari persepsi individu, mempelajari nilai-nilai serta tindakan-tindakan seseorang atau orang-orang yang bekerja dalam kelompok dan organisasi secara keseluruhan, serta menganalisa dampak-dampak yang dimunculkan terhadap lingkungan eksternal, terhadap lingkungan organisasi, misi, dan serta strategi-strategi yang dapat dilakukan. Dalam tingkatan analisis perilaku organisasi, di mana organisasi itu atau perilaku organisasi itu terbentuk dari beberapa macam unsur.
Yang pertama adalah individu, kemudian kelompok, yang ketiga organisasi itu sendiri, dan yang keempat adalah faktor lingkungan. Di mana individu adalah faktor utama atau faktor yang sebagai pelaku utama dalam sebuah perilaku organisasi. Kemudian kelompok ini merupakan kumpulan dari beberapa individu membentuk suatu organisasi atau membentuk kelompok karena memiliki tujuan yang sama, memiliki misi dan visi yang sama, sehingga muncullah sebuah organisasi yang merupakan wadah atau alat untuk menyalurkan visi misi tersebut dan mencapai tujuan dari yang diharapkan. Kemudian faktor lingkungan ini sangat mendukung maju atau mundurnya dalam perilaku organisasi. Berbagai macam faktor lingkungan, misalnya adalah faktor eksternal, sangat berpengaruh terhadap perilaku organisasi, sehingga faktor lingkungan ini juga akan mempengaruhi dari tercapainya tujuan dari suatu organisasi. Menganalisis perilaku organisasi dalam tingkat individu itu erat kaitannya dengan beberapa hal. Yang pertama adalah organisasi itu sendiri. Organisasi merupakan kumpulan dari beberapa orang atau kumpulan dari individu-individu yang sifatnya unik, di mana di antara individu tersebut satu dengan yang lainnya memiliki karakteristik yang berbeda. Namun perbedaan tersebut haruslah disamakan sehingga apa yang mereka harapkan itu dapat tercapai. Setiap individu itu memiliki kebutuhan, keinginan, minat, keyakinan, sikap yang berbeda-beda. Kemudian dalam perilaku organisasi, tugas berat akan menantang bagi seorang pemimpin untuk menyelaraskan perbedaan-perbedaan yang ada. Perbedaan-perbedaan tersebut dihasilkan dari individu itu sendiri, seperti karakter, sikap, sifat yang beraneka ragam. Itu harus diselaraskan oleh seorang pemimpin. Nah, itulah analisis perilaku organisasi dalam tingkat individu, di mana seperti yang dikatakan di awal, individu adalah aktor utama dalam perilaku organisasi itu sendiri. Menganalisis perilaku organisasi dari tingkat kelompok itu terdiri dari beberapa hal. Yang pertama adalah setiap kelompok itu memiliki aturan main sendiri, aturan-aturan yang diberlakukan dalam kelompok sendiri-sendiri, sehingga setiap kelompok itu akan memiliki aturan-aturan yang membedakan kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Kemudian dalam suatu organisasi, setiap kelompok itu akan memiliki norma, budaya, sikap, keyakinan, etika, dan berbagai hal lainnya yang berbeda-beda antar kelompok, sehingga dia akan membentuk suatu pola perilaku kelompok dalam suatu organisasi. Inilah yang membedakan antara kelompok satu dan kelompok yang lainnya. Hal ini merupakan bibit potensial yang dapat memunculkan konflik yang ada dalam organisasi tersebut. Jika tidak dikelola dengan baik, maka pada akhirnya ini akan berpengaruh terhadap kinerja, baik kinerja individu maupun kinerja organisasi. Imbasnya apa? Tujuan dari organisasi tersebut tidak akan tercapai, bahkan organisasi tersebut bisa saja akan bubar atau mengalami kemunduran. Pentingnya kita memahami perilaku organisasi menurut Nimban pada tahun 1996 itu yang pertama adalah prediksi, di mana
dalam mempelajari perilaku organisasi, kita bisa memprediksi nih perilaku orang lain yang merupakan suatu keuntungan besar. Karena begitu kita dapat menjalin komunikasi dengan baik, maka kita dapat berpikir, bersikap, bertindak dengan tepat dalam berkomunikasi dengan orang tersebut. Artinya apa? Kita dapat memprediksi apa saja yang akan dilakukan oleh orang tersebut, khususnya dalam hal berkomunikasi. Yang kemudian adalah eksplanasi, yang artinya bahwa kita akan berusaha menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang sering muncul itu, mengapa suatu peristiwa itu terjadi? Mengapa karyawan malas? Mengapa kinerja karyawan rendah? Mengapa tingkat absensi tinggi? Nah, itulah eksplanasi. Dan tujuan dari memahami perilaku itu adalah untuk menjawab dari pertanyaan tersebut. Sehingga jika sudah terjawab pertanyaan tersebut, maka perbaikan-perbaikan dalam organisasi itu dapat dilakukan. Kemudian pengendalian. Semakin banyak perilaku individu atau kelompok dalam organisasi yang dapat diprediksi dengan tepat dan dapat dijelaskan dengan baik, maka manajemen atau pemimpin dari organisasi tersebut akan mudah dalam melakukan pengendalian atas karyawannya, sehingga perilaku dapat menjadi lebih positif. Yang akhirnya apa? Kinerja dari karyawan yang ada itu dapat meningkat, sehingga tujuan dari perusahaan dapat tercapai atau tujuan dari perusahaan dapat terrealisasi dengan maksimal.